है जीत के अकड़ना है दौड़ के मैं भाग के साथ चलूं आप. Halo, selamat datang kembali di studio bocor kami. Iya, studio tempatmu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Kali ini karena sudah malam minggu cuy, film India dong yang bakal dibocorin. Judulnya adalah Anek. Para pemerannya Ayushmann Khurrana sebagai Joshua atau Aman dan juga Andrea Kevichusa sebagai Aido. Yaudah, kita langsung masuk aja yuk ke cerita filmnya. Saya mau kasih tahu dulu nih, kalau nonton filmnya ini lumayan rumit dengan banyaknya konflik dan kelompok-kelompok revolusi yang terlibat. Tapi saya berusaha ambil cerita intinya aja ya. Fokusnya ke seorang agen mata-mata yang sedang menjalankan misi untuk bisa menyatukan negaranya. Film ini pokoknya nunjukin perjalanan Joshua atau Aman. Jadi nama aslinya adalah Aman, terus dia pakai nama samaran Joshua. Dia sedang ada di wilayah yang dilanda konflik. Jadi ceritanya di film ini India terpecah-pecah di beberapa negara bagian dan masing-masing punya kelompok-kelompok militan yang memang pengen memberontak karena ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah India gitu. Nah, Aman di bawah pimpinan Pak Abrar mencoba untuk mendapatkan kesepakatan damai yang harus ditandatangani dengan kepala kelompok militan terbesar, Tiger Sangha. Namun, satu sisi Aman juga mencoba menyusup ke kelompok separatis yang pimpinan kelompok tersebut namanya adalah Wang Nao. Wang Nao ini sedang menjalankan operasi rahasia melawan negara. Aman menyusupnya dengan cara berteman dekat dengan anaknya Wang Nao bernama Aido. Aido ini adalah petinju. Dia sudah menjadi sasaran rasisme itu berulang kali. Aido masih bertekad membawa medali emas untuk India dan berharap untuk bisa diterima sepenuhnya sebagai orang India. Karena dia punya misi sebenarnya. Aido ini merasa pengen setelah terkenal dan membawa nama India, dia ingin bersuara tentang ketidakadilan yang selama ini dirasakan penduduk negara bagian India. Setidaknya dengan dia terkenal dan membawa nama baik India, dia akan didengar. Aman akhirnya gabunglah ke kelompok tersebut gitu. Dia akhirnya menciptakan kelompok saingan fiktif namanya Johnson. Tapi dalam prosesnya, Aman ini nggak sengaja menemukan bahwa ada organisasi lain dengan nama yang sama. Nah, si Joshua alias Aman akhirnya merasa nih, karena dia terlibat langsung ya, dia merasa pemerintah harus memenangkan kelompok yang menyuarakan suara rakyat. Ketika Aman ini mengungkit istilah suara rakyat, bosnya nih pimpinannya Pak Abrar ternyata lebih memilih untuk memenangkan kelompok yang paling banyak menimbulkan keributan dan pertumpahan darah. Waduh, jadi Abrar ini ngomong ke Aman bahwa dalam demokrasi suara rakyat tuh hanya terdengar sekali dalam 5 tahun. Abrar beranggapan suara rakyat nggak bisa didengar. Mulai ada sedikit ketidakcocokan antara Joshua dan juga Abrar. Ingat ya guys, Joshua itu adalah Aman. Jadi Aman itu nama aslinya, Joshua adalah nama samarannya, oke? Nah, Pak Abrar ini kemudian menghubungi kepolisian. Dia minta semua panggilan masuk dan keluar di HP Joshua itu disadap. Karena dia pengen nangkep kelompok Johnson sendiri gitu. Temennya Joshua ini, orang kepolisian ini kelihatan banget kalau dia tuh ragu. Dan ngerasa, wah ini kayak gak bener nih. Tapi dia tahu Aman tuh kayak gimana, namun apalah daya karena ini adalah perintah pimpinan. Sementara itu Wang Nao, pimpinan separatis sebelumnya yang sempat saya ceritain, dia sudah mulai diketahui keberadaannya. Bahkan Wang Nao ini sudah sadar kalau dia lagi dicari dan akan ditangkap. Karena dianggap akan merusak perdamaian. Padahal mereka tuh murni loh, menyuarakan suara rakyat seperti yang dikatakan Aman sebelumnya. Wang Nao kemudian siap-siap untuk kabur. Dan Aido ini nggak tahu ayahnya tuh mau kemana dan sampai kapan akan pergi. Dia ditinggal ayahnya. Padahal Aido ini akan bertarung, akan berjuang di arena tinju. Butuh semangat dari ayahnya. Namun Wang Nao udah sempat bilang kalau dia nggak bisa memberi semangat ke anaknya karena dia pun sedang berjuang. Aido ini benar-benar nggak tahu apa sih sebenarnya yang dilakukan ayahnya. Beberapa lama kemudian, setelah ayahnya kabur, rumah Aido didatangi anak buah Abrar dan digeledah. Aido pun benar-benar nggak bisa ngasih keterangan apa-apa karena dia benar-benar nggak tahu apa-apa tentang ayahnya. Kita langsung menuju ke Aman. Jadi Aman ini lagi nyamperin Aido. Dia tuh mau nganter Aido yang akan berjuang dan mau ke bandara gitu. Dia mau dianterin ke bandara gitu. Pas Aido lagi siap-siap, Joshua ini bongkar-bongkar dan foto-fotoin beberapa dokumen yang ada di rumahnya Aido. Dan tanpa dia sadari, Aido ini udah melongo ngeliatin tingkahnya dari belakang. कौन हो तुम? So many lies. Penuh kekecewaan, Aido nanya ke Joshua, siapa sih Joshua kamu sebenarnya? Aku tuh gak kenal sama ayahku, sekarang aku gak kenal sama kamu loh Joshua.
Apa maumu dan siapa kamu? Joshua ini akhirnya bilang kalau dia tadinya tuh mau manfaatin Aido, tapi ternyata nggak sepenuhnya bisa. Ya mungkin karena mulai suka kali ya. Terus Joshua juga bilang kalau nama dia sebenarnya adalah bukan Joshua. Dia minta maaf lah intinya. Aido udah gak pakai babi bu, dia langsung ngusir Aman dan berharap tidak merindukan Aman lagi. Nah saat ini guys, Abrar ini malah mengejar kelompok Johnson yang diceritakan oleh Aman. Sementara itu Aman ini berhasil menemukan Wang Nao ada di mana. Sempet ngobrol sebentar. Obrolannya itu membuat Aman lumayan terbuka. Sebenarnya perdamaian seperti apa ya yang dicari sama India? Dan dia sendiri merasa bingung terlibat hal yang benar nggak sih saya ini gitu. Aman tuh bertanya-tanya sendiri dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba pertengahan Aman sama Wang Nao ngobrol nih ya, kepolisian datang. Aman bingung dong, kok bisa ketahuan gitu. Wang Nao dan anak buahnya kabur lah intinya. Aman lalu menodong salah satu polisi dan dibawa kabur sama Aman, Anjayah, yang ternyata itu adalah seniornya Aman, lebih tua 9 tahun. Di sini, di mobil mereka berdua malah terlibat obrolan tentang siapa sih yang sebenarnya pantas disebut orang India. Sang senior kelihatan mikir nih, ya kan? Dia juga bilang ke Aman, kalau perdamaian ini sebenarnya bisnis kotor. Ada deal-dealan politik di dalamnya. Mereka berdua akhirnya cuma bisa diem. Dan Aman akhirnya juga tahu kalau selama ini ternyata dia dilacak sama Pak Abrar. तमिलनाडु इस साउथ कंट्रोल में होता है तो लगता है पीस है। Kita menuju cerita selanjutnya ke kelompok lainnya yang memperjuangkan revolusi. Nama kelompoknya kelompok Horen. Emang pemimpinnya namanya Horen. Di pertengahan jalan mereka berjuang, mereka ditembaki habis-habisan oleh pasukan pemerintah. Satu persatu mereka tumbang dan akhirnya semuanya meninggal dunia. Ya ampun. Ini ketika Aman yang datang ke doa bersama dari keluarga kelompok Horen tersebut, dia benar-benar ikut merasa bersalah. Karena salah satu ibu korban sempat bilang, inikah perdamaian yang kalian perjuangkan? Karena udah lumayan ngempet kesel nih, Aman langsung telepon ke Pak Abrar. Pak Abrar ini kekeh minta Aman mencari Wang Nao dan membungkamnya. Perdamaian akan segera ditandatangani oleh Tiger Sanga, katanya gitu. Aman berusaha ngingetin kalau kelompoknya Tiger ini justru biangnya bisnis ilegal dan narkoba. Masa iya dari orang kayak gitu kita mau bikin kesepakatan? Kesepakatan damai pula. मुझे उसकी और म्यांमार टेलीफोन ऑपरेटर में मेरा एसेट भी है। I know pinpoint. Pak Abrar nggak mau tahu, pokoknya cari dan kejar plus bungkam Wang Nao. Akhirnya Aman yang harus ditemani oleh Mayor Fir, mereka pergi ke perbatasan Myanmar untuk mencari Wang Nao. Aman mencari Wang Nao, Aido, apa kabar? Dia ternyata mulai berjuang di arena tinjunya, melawan Gopa. Untuk ronde pertama, Aido kalah. Kita kembali ke Aman dan juga Fir. Untuk masuk ke tempat persembunyiannya Wang Nao, mereka berdua sempat debat. Fir kekeh mau langsung membunuhnya, sementara Aman kekeh menangkapnya aja. Akhirnya Fir terpojok dan mau gak mau dia memerintahkan anak buahnya melindungi Aman untuk menangkap Wang Nao. Dan ya, Wang Nao menyerah. Kita balik lagi nih ya ke arena boxingnya Aido. Aido melawan Gopa dan akhirnya pihak Aido yang menang. Di akhir pertandingan, Aido dan Gopa berdamai. Mereka sempat berpelukan. Gopa bahkan sempat memberikan semangat kalau Aido pantas menyuarakan India. Oke, tentang Aido dan Gopa sudah selesai. Kita sekarang menuju lagi ke Wang Nao dan Aman. Jadi entah apa yang ada dalam pikiran mereka. Di dalam pesawat mereka saling pandang. Diem-dieman kayak penuh makna. Dan ternyata guys, besoknya Aman menghadap ke Pak Abrar. Dia ngasih semua data kejahatan Wang Nao dan juga Tiger Sanga. Dan Aman juga sempat minta cuti panjang. Cuma sebelum dia pergi, Aman meninggalkan pertanyaan ke Pak Abrar. Pak, apakah benar-benar gak ada yang menginginkan perdamaian? Pak Abrar cuma bisa diam, gak bisa jawab apa-apa. Tapi yang pasti dia mengizinkan Aman untuk cuti sepanjang Aman mau. Kemudian Pak Abrar menyerahkan data itu ke petingginya lagi. Nah, singkat cerita nih guys, mereka ternyata gak jadi menyepakati perdamaian dari Tiger. Perjanjian ditunda. Abrar pun ternyata ngambil cuti juga. Menurut Aman, dari kesemuanya, yang justru berhasil mendapat kemenangan adalah Aido. Orang negara bagian yang selalu diperlakukan tidak adil, tapi terus memenangkan pertandingan tinju dan membawa nama India dan membanggakan India. Di ending film, Aman bertemu dengan Pak Abrar di sebuah bar. Aman sempat ngomong nih, Pak, ada banyak orang yang berusaha membuat India bangga, termasuk Aido. Tugas mereka membuat kita bangga. Tapi siapa yang bertugas membuat mereka bangga juga, Pak?
Oh my God, aman. Intinya dia bahas tentang kita harus apa untuk mereka. Toh semua juga warga negara India kan, Pak? Pak Abrar menjawab, iya aku setuju denganmu, tapi... titik. The end. Filmnya habis. Intinya adalah apa mau dikata gitu kali ya guys. Ya udah deh, film kali ini udahan. Sampai ketemu lagi di bocoran berikutnya ya. Stay healthy. Dah.